Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Kita akan belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Mefiboset. Dia adalah putra dari sahabat dekat Daud, yaitu Yonatan. Di hari pertama ini kita akan mempelajari antara Meribaal dan Mefiboset. Ayat nats yang akan kita baca dan pelajari terdapat dalam 2 Samuel 4 ayat 4. Begini firman Tuhan. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset. Kita juga akan melihat di dalam kitab 1 Tawarik pasal 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mika. Nama adalah sesuatu yang penting. Selain merupakan jati diri dari seseorang, nama juga seringkali menjadi sebuah doa dan harapan. Demikian juga di dalam Alkitab, secara khusus dalam pengalaman hidup bangsa Israel di Perjanjian Lama, nama mempunyai arti penting. Kadang kita membaca ada seseorang yang mempunyai 2 nama, yang tentu mempunyai latar belakang yang berbeda untuk penyebutan masing-masing nama tersebut. Bisa juga merupakan sebuah perubahan dari nama yang satu ke nama yang lain, dan ini juga mempunyai maksud tertentu. Meribaal dan Mefiboset adalah nama dari satu orang yang sama, yaitu anak Yonatan, cucu Saul. Nama Meribaal, bahasa Ibrani Meribaal, di dalam Enchant Strong Lexicon diartikan Baal is my advocate, atau Baal adalah pembelaku. Sedangkan nama Mefiboset, bahasa Ibrani Mephibosheth, di dalam Easton Bible Dictionary diartikan exterminator of shame, of idols, atau pembasmi rasa malu, yakni dari berhala-berhala. Smith's Bible Dictionary mengartikan exterminating the idol, atau membasmi berhala. Arti yang hampir sama juga diberikan International Standard Bible Encyclopedia, yaitu idol breaker, atau penghancur berhala. Menariknya, nama Meribaal yang tertulis di dalam 1 Tawarik 8 ayat 34 ditulis sebelum kisah kematian Saul, sedangkan nama Mefiboset yang tertulis di dalam 2 Samuel 4 ayat 4 tertulis setelah kisah kematian Saul. Berarti ada perubahan nama, atau mungkin penambahan nama dengan tetap mempertahankan nama Meribaal, tetapi dengan penekanan kepada nama Mefiboset. Tentang hal ini, Adam Clarke berkata, Meribaal sama seperti Mefiboset karena seperti orang Israel membenci Baal,
yang menandakan Tuhan. Mereka mengubahnya menjadi bosyet yang menandakan rasa malu atau celah. Artinya bahwa hal yang berbau Baal disingkirkan, sebab Baal adalah berhala. Saat itu Baal adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Kanaan, dewa alam yang diharapkan dapat memberi kesuburan, merupakan dewa kekejian bagi orang Israel. Mungkin saja nama Mephiboset diberikan untuk menunjukkan sebuah pengharapan. Kelak Mephiboset akan berhasil membasmi semua penyembahan berhala di Kanaan dengan cara menumpas semua para penyembah berhala yang tadinya mendiami negeri itu. Namun, yang jelas di sisi lain memang nampak terjadi perubahan dalam hidup Mephiboset secara pribadi, di mana kedekatannya dengan Daud membuat rasa malu dirinya yang timpang itu disingkirkan. Kita perlu mengevaluasi diri kita setiap saat. Mungkin ada hal-hal berbau penyembahan berhala yang perlu disingkirkan dari diri kita. Penyembahan berhala tidak selamanya berupa menyembah patung atau melakukan ritual mistik lainnya, tetapi juga hal-hal yang membuat Tuhan menjadi nomor 2 atau nomor sekian di dalam hidup kita. Mari jadikan Tuhan nomor 1 di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Berhala adalah segala sesuatu yang membuat Tuhan bukan prioritas lagi di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu untuk kami dapat menjadikan Engkau nomor 1 di dalam hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menyingkirkan segala berhala di dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun Engkau menempatkan kami. Tuhan, malam yang penuh misteri ini pun kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi dan menjaga istirahat kami sepanjang malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam.